Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sadar, kesadaran, dan kesadaran murni. Sadar itu tentu ada tingkatannya. Ada sadar syariat, ada sadar tarekat, dan ada sadar makrifat. Hanya kita sendiri yang sadar, yang tahu berada di sadar yang mana kita sekarang. Tidak sesederhana yang sudah kita pahami ketika kita bicara tingkatan di dalam sadar. Sadar, kesadaran untuk menuju ke tingkat tertinggi, yaitu kesadaran murni. Sadar, kalau dalam sudut pandang saya, orang yang melanjutkan, orang yang meneruskan pencarian setelah dia mendengar dan tahu. Satu contoh, Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Kalau benar-benar kita sadar, bukankah di sini Allah sedang bertanya kepada kita bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu? Kalau benar kita sadar, kita akan tidak berhenti di dalam pernyataan Allah tersebut. Kalau benar kita sadar, bukankah harusnya kita meneruskan perjalanan sadar tersebut? Masih sangat jauh perjalanan tersebut. Ini sadar yang saya maksud. Ketika Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat nadimu, lalu kamu di mana? Lalu yang Allah sebutkanmu itu di mana? Lalu yang disebutkan oleh Allah, aku itu di mana? Ini sadar yang saya maksud. Kalau Allah sudah mengklaim, aku lebih dekat daripada urat nadimu,
Mengapa kita tidak mencari? Mengapa kita berhenti di dalam kalimat tersebut? Mengapa kita tidak mencari jawaban tersebut? Kalau benar-benar kita sadar, ternyata sadar yang saya maksud tidak sesederhana seperti sadar yang ada. Iya, gua tahu kok. Gua nggak mungkin mencari kalau gua nggak sadar. Gua nggak mungkin begini kalau gua nggak sadar. Gua nggak mungkin bisa ke sana dan ke sini kalau gua nggak sadar. Tapi yang saya maksud bukan sekedar sadar yang itu. Karena ketika Allah mengatakan aku lebih dekat daripada urat nadimu, ini tentang hakikat saudara dan saudariku. Ini tentang sadar dan kesadaran. Tentang sadar yang sesadar-sadarnya sadar akan hakikat diri kita. Kalau Allah sudah mengakui wujudmu itu adalah wujudku, masih bisakah kita mengakui ini adalah wujudku? Kalau Allah sudah mengatakan itu, bukankah ini hanya bisa dirasakan dan ditemukan dengan oleh orang-orang yang sadar, saudara dan saudariku? Maka tingkatan demi tingkatan harus kita lewati agar kita bisa menemukan jati diri kita. Ketika saya berbicara seperti ini, lepas dari semua golongan, terlepas dari semua agama, karena jati diri yang sejatinya ada di setiap kita yang beragama, yang bermacam-macam agama tersebut, yang intinya sejatinya diri kita. Karena Tuhan sudah mengatakan itu. Tuhan yang saya kenal bernama Allah. Tuhan yang panjenengan kenal mungkin bukan Allah, tapi pada hakikatnya sama. Hanya penyebutannya saja yang berbeda. Maka marilah kita lanjutkan perjalanan kita yang masih jauh. Agar kita bisa sadar, sesadar-sadarnya sadar. Karena kalau kita sadar, kita benar-benar sadar, kita akan bertemu dengan sejatinya diri kita. Siapa sih diri kita ini?
Dan untuk apa sih kita diberadakan di alam semesta ini? Ini hanya pemahaman bahasa yang terkadang kita terbelenggu. Ketika ada yang bilang, aku adalah utusan Allah, aku adalah yang diutus oleh Allah, kita sudah takut tersesat, takut karena itu bukan makomku. Padahal kalau kita sederhanakan, kan sama maksudnya antara bahasa Rasul dengan utusan. Bukankah sama? Hanya berbeda di dalam bahasa. Rasul ya utusan, utusan ya Rasul. Bukankah kita tidak mungkin berada di alam semesta ini ketika tidak ada yang mengutus? Ini sadar yang saya maksud. Apa mungkin kita ujuk-ujuk ada? Apa mungkin kita tiba-tiba ada tanpa ada yang mengutus? Bukankah kalau kita beragama Islam, yang mengutus kita berada di alam semesta ini, bukankah Allah? Bukankah di situ artinya Rasulullah? Ada Rasulullah. Ada maksud saya. Karena Rasulullah bukanlah pengakuan. Bukan pengakuan, tapi pernyataan di dalam perilaku sehari-hari. Siapapun kita bisa mewujudkan perilaku Muhammad, perilaku Hamid, perilaku yang terpuji. Bukankah di setiap golongan itu ada? Di setiap agama itu ada. Di setiap suku bangsa itu pun ada. Sederhana sekali, bukan? Tapi ini tentang saya. Ini kata saya. Dan ini pertanggungjawaban saya. Lalu setelah kita sadar, karena sadar itu kita tahu asal usul sangkan paraning dumati. Asal usul kita. Sadar yang saya maksud adalah kita sadar akan asal usul kita. Karena asal usul kita dari satu sumber yang sama, lalu turun di era yang berbeda, lalu punya keyakinan yang berbeda,
punya agama yang berbeda, punya tauhid yang berbeda. Kenapa kita tidak kembalikan bahwa kita berasal dari satu titik, satu sumber yang sama? Bukankah tidak perlu kita saling menyalahkan? Karena itu adalah skenarionya. Skenario sang titik tersebut. Jadi untuk apa kita menghabiskan energi hanya untuk mengakui aku yang paling benar dan kamu adalah yang salah? Padahal aku dan kamu itu dari satu sumber yang sama. Lalu bedanya di mana? Kalau secara wujud tidaklah berbeda, kita berwujud manusia. Tapi bedanya di mana? Ada yang sadar, ada yang belum, tentang siapa hakikat dirinya. Hanya itu. Jadi tidak perlulah kita berdebat, kita bertengkar, sampai kita bermusuhan. Tidak perlu. Agamaku yang paling benar, agamamu salah. Tidak perlu. Tidak perlu, sama sekali tidak perlu. Karena di setiap agama ada kebenaran. Di setiap agama ada kekurangan. Kekurangannya apa? Dan kebenarannya apa? Kebenarannya setiap agama bersumber dari Tuhan. Kekurangannya apa? Sang penganutnya ada yang belum sadar akan hakikat dirinya. Hanya itu. Setelah kita tahu, mengenal hakikat diri kita, maka setelah sadar, ada kesadaran. Lalu kesadaran itu apa? Karena kita sudah sadar, maka pasti kita dituntut untuk berkesadaran. Ini tuntutannya. Bahwasanya sang pelaku sadar, sang pelaku kesadaran hanya tinggal
bergerak sesuai kesadarannya. Yang ada adalah nya. Yang ada adalah kesadarannya, bukan kesadaran hamba. Semua gerak dan gerik si pelaku sadar adalah kesadarannya. Bukan kesadaran si pengaku. Lalu, apa kesadaran murni? Dan seperti apa wujudnya atau bentuknya kesadaran murni tersebut? Hanya diri kita yang tahu. Di manakah kita sekarang? Di tingkatan manakah kita sekarang? Setelah kita beragama, setelah kita bertuhan selama ini, hanya diri kita yang tahu. Karena sadar dan kesadaran adalah koreksi diri tentang diri, bukan tentang siapapun, bukan tentang orang lain. Lalu kesadaran murni bukankah sesuatu hal yang murni, tidak bisa dicampuri, tidak bisa tercampuri oleh apapun? Berarti yang dimaksud kesadaran murni dan atau wujudnya kesadaran murni, setiap pelaku sadar yang tahu. Tapi secara pengetahuannya, karena murni itu tidak bisa dicampuri atau tercampuri oleh apapun. Bukankah ini di dalam bahasa agama adalah ikhlas? Semua adalah kuasanya. Ketika saya mengatakan, tapi ketika Allah yang mengatakan, mari kita merenung di sini. Ketika saya mengatakan adalah kuasanya, tapi ketika Allah yang mengatakan, bukankah bahasanya akan berbeda? Jangan campuri kuasaku ketika Allah
yang berkata, tapi Allah bukanlah pengakuan, karena Allah tidak mendengar dengan telinga, dan Allah tidak bicara dengan mulut. Allah tidak melihat dengan mata. Hanya di sini batasannya. Mari kita merenung. Dan jangan terhenti. Dan jangan pernah merasa, aku sudah sampai, aku sudah pandai. Karena dilaku sadar tidak mengenal istilah hatam, tidak mengenal istilah tamat di dalam belajar. Karena Allah mengatakan, ilmumu itu bagai setetes air di lautan. Mampukah kita membayangkan itu? Apa artinya pengetahuan kita ketika kita tidak sadar? Ketika kita belum menyadari akan pernyataan Allah tersebut. Bukankah tiada artinya? Sehebat apapun, sepandai apapun, ketika kita kembalikan kepada pernyataan Allah tersebut, apa artinya? Setetes air di lautan itu apa artinya? Bukankah tidak berarti? Takkan terlihat terkurang sedikit pun air di lautan itu ketika kita ambil setetes. Dan tidak akan terlihat bertambah air di lautan tersebut ketika ditambahkan setetes air tersebut. Inilah sadar. Inilah kesadaran untuk bisa mencapai ke titik tertinggi, yaitu kesadaran murni. Ketika kita merenung, mau merenung ke dalam setiap apa yang kita baca, tak akan kita mendongak ke atas. Kita hanya akan melihat jalan yang akan kita lalui, agar kita tahu jalan, agar kita tidak terjatuh di jalan, agar kita bisa selamat sampai tujuan. Asal dari suci, lelaku suci, maka dipastikan akan kembali ke suci. Kedat Maha Suci hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.